Eli Rahmat Yassin, anggota DPR RI sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pagi tadi lakukan pengukuhan ranting wanita Persatuan Pembangunan di Desa Sukadamai, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan dihadiri Camat Tenjolaya Haji Farid dan unsur Muspika Kecamatan Dramaga, serta para kepala desa sekecamatan Dramaga. Demikian Tony melaporkan. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. PPP Kabupaten Bogor itu tidak akan juga bisa bergerak kalau tidak ada dukungan dari ranting dari kecamatan maupun dari rantingnya, benar nggak Bu? Nah, alhamdulillah hari ini kalau kecamatan 40 kecamatan sudah dibentuk. Kalau ranting mungkin untuk yang hari ini akan dikukuhkan ya dari semua desa. Hadir ya Bu ya? Ya, alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi karena berkat rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. WPP Wanita Persatuan Pembangunan itu sudah dibentuk sejak adanya partai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wasyukurillah binikmatillah la haula wala quwwata illa billah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad.
Yang saya hormati anggota DPR RI Dapil Kabupaten Bogor, Ibu Eli Halimah Rahmat Yasin. Yang saya hormati kemarin kan kita rapat dengan Kementerian Perdagangan, jadi menjelang Natal dan Tahun Baru itu semua harga sembako biasa naik. Itu sudah terjadi bertahun-tahun seperti itu. Nah, terutama biasanya cabai kan yang suka naik. Dan sekarang ini minyak goreng itu kan dari sebelum ini udah naik kan, dari beberapa bulan lalu naik tinggi. Nah, akan ada subsidi dari pemerintah, tapi berupa minyak curah di pasar-pasar tradisional. Jadi dengan harga yang standarnya itu 11.000 sampai 14.000 gitu. Tapi belum ke pasar-pasar ke pertokoan, karena yang pertokoan itu biasanya minyak goreng yang dikelola oleh swasta. Nah, ini minyak goreng yang kemarin saya sebutkan ada beberapa PT, 3 PT kan yang dipercaya pemerintah untuk mengelola minyak goreng itu berupa minyak curah, tapi kemasan curah, tapi ininya kualitasnya kualitas yang bagus, dan itu ditaruhnya di pasar-pasar tradisional, bukan di pertokoan gitu. Itu gerbek pasar atau gimana nanti? Enggak, memang dari sekarang udah mulai katanya. Jadi waktu kemarin saya tanya, itu hanya berapa, lihat di IG saya, ada berapa ton gitu yang untuk disampaikan kepada masyarakat, ya tentunya tidak memenuhi kebutuhan se-Indonesia kan gitu. Itu hanya 11.000 sampai 14.000. Yang dijual di pasaran, di swasta itu kan sekarang sekitar 22.000 seliternya. Ya kalau yang itu 11 sampai 14.000 itu subsidi pemerintah. Tapi hanya sekian ton gitu. Jadi kalau untuk seluruh Indonesia memang belum memenuhi, belum mencukupi. Subsidinya sampai kapan, Bu? Ini nggak disebutkan sampai kapan ya, kayaknya sampai ya kebutuhannya selesai saja. Bu, ini kan sudah disampaikan juga ke kementerian, ini bahan evaluasi dari kementerian terkait masalah sering kelangkaan atau naiknya harga. Iya, itu harus menjadi bahan evaluasi kementerian, karena ini biasanya kan gini, kalau cabai itu setiap itu naik buat musim hujan kan. Nah, musim hujan itu panennya berkurang karena cabai pada busuk. Nah, karena kalau cabai panennya berkurang, otomatis harga naik. Permintaan banyak, barang kurang, otomatis itu udah hukum ekonomi ya. Demand banyak, bahannya tidak ada, ya jadi naik. Gitu. Karena kalau musim hujan biasanya cabai pada busuk. Gitu. Untuk pengawasannya gimana, Bu? Banyak yang bermain. Enggak, jadi kemarin nih karena di sini kebutuhan dalam negeri kurang, akhirnya kita impor gitu, impor dari negara lain supaya harganya stabil. Karena yang kalau kemarin itu memang kelangkaan itu karena memang panen yang gagal gitu, karena musim hujan banyak yang busuk. Bu, untuk minyak, Bu, banyak yang bermain juga oknum-oknum yang timbun. Untuk pengawasannya. Nah, ini selama ini kita kan belum bisa menemukan bukti juga itu penimbunan itu. Jadi kita juga tidak bisa bicara kalau belum terbukti gitu ya, yang menimbun itu siapa, yang bermain itu siapa. Memang didengar seperti itu, tapi kan kalau memang terbukti akan ada tindak lanjut. Kalau terbukti ada yang menimbun akan ada tindak lanjut hukum gitu. Tapi selama ini belum ada bukti seperti itu. Ada juga kartel, Bu, kalau teman-teman sendiri? Kartel hampir semua bahan-bahan baku atau apa pasti ada kartel. Jadi hanya dikuasai oleh satu orang biasanya begitu. Itu yang harus kita tindak, artinya tidak boleh ada kartel untuk ini. Semua punya hak yang sama untuk memberikan untuk menjual gitu ya. Tidak kalau dikuasai oleh satu kartel, itu yang menyebabkan harga tidak stabil. Karena mereka mungkin mengeluarkannya di saat kebutuhan banyak, barang kurang, ditimbun dulu ya tadi sepertinya itu ya, permainan kartel seperti itu ya yang harus kita tindak lanjut. Agar kejadian ini tidak terulang kembali, Bu, apa Bu mungkin masukannya biar ke depannya juga selalu begini terus gitu? Ya, pemerintah harus turun ke lapangan, menindaklanjuti atau menindak oknum-oknum yang bermain ya. Seperti kartel juga itu tidak diperbolehkan. Karena kalau dengan hanya adanya kartel pasti akan ada penimbunan dan akan ada dominasi dari satu PT, satu perusahaan gitu. Itu yang menimbulkan harganya menjadi meningkat ya. Jadi tidak boleh ada kartel dan harus ada tindak lanjut dari pemerintah supaya harganya ke depan tidak ada lagi peningkatan harga yang di saat-saat tertentu, misalnya di hari raya itu kan untuk kebutuhan banyak barang kurang, akhirnya dijual harga tinggi. Itu yang kita khawatirkan, adanya penimbunan. Bu, dari kementerian sendiri alasan kenaikan minyak kenapa sih, Bu?
Nah kalau kemarin ya itu karena kebutuhan meningkat, ini kurang, produksinya kurang, kebutuhan permintaannya banyak, produksi kurang. Tapi ya itu ada tindak lanjutnya memberikan subsidi kepada pedagang-pedagang kecil dijualnya di pasar-pasar tradisional untuk harga 11 hingga 14 ribu. Bu, untuk mencegah adanya pedagang nakal, Bu, ada himbauan khusus? Ya himbauannya seperti itulah, ya, pemerintah selalu mengawasi oknum-oknum yang bermain juga dengan tidak boleh ada kartel, tidak boleh ada didominasi oleh satu perusahaan. Jadi harus semua bisa inilah. Gitu ya. Jadi harus ada sidak pasar, harus ada kontrol dari pemerintah gitu. Sidak kadang-kadang kan begini. Di pemerintah bilang harga minyak 11.000 sampai 14.000, begitu kita sidak ke pasar kan susah kita nyari harga di situ kan. Nah itu harus ada sidak pasar, harus ada kontrol dari pemerintah.